Hai, halo. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik-baik semua. Bagaimana? Sudah sarapan? Sudah. Oke. Sekarang ini kelas gabungan ya, kelas 4 dan kelas 5. Oke, ada yang dari kelas 5. Cek dulu kelas 5, kelas 5. Oh, kelas 5 sebelah sini. Oke, kelas 5 ada yang tidak masuk hari ini? Oke, semua masuk semua. Sehat-sehat? Asik. Semua sehat. Ada halangan. Kelas 4 ada yang tidak masuk? Hah? Oke, masuk semua. Sehat? Sehat. Oke. Nah, kita hari ini kelas gabungan ya, kelas 4 dan kelas 5. Oke. Kelas 5 belajar tentang organ sistem peredaran darah dan apa? Oh iya, gejala-gejala pada sistem peredaran darah. Ya, termasuk penyakit ya. Iya, betul. Nah, kira-kira sudah ingat nggak organ-organ peredaran darah itu apa saja? Oh, jantung, apalagi? Paru-paru, apalagi? Pembuluh darah, ya pembuluh darah wajib. Peredaran darah tidak ada pembuluh darahnya, lewat mana? Oke, nah, sistem peredaran darah ya masih ingat ternyata. Organ-organnya masih ingat. Jalannya? Oke, nah di kelas 4 tadi berangkat dari sekolah, dari rumah dari rumah ke sekolah naik apa? Oh ya, naik motor. Ya, naik ojek. Nah, naik motor itu memerlukan tenaga enggak? Oh enggak ya, karena tinggal gas gitu ya. Tapi naiknya perlu ya? Perlu. Kira-kira waktu naik motor bergaya enggak? Cis. Enggak, kayak. Oke, bergaya. Nah, kita akan belajar tentang gaya dan macam-macam gaya. Jadi ya kayak satu. Gitu ya. Benar? Oh, enggak. Oke, gaya. Kemarin sudah kita bahas tentang gaya. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita ke materi. Jadi kelas 5 peredaran darah dan gejala. Ya, dari peredaran darah itu kelas 4 tentang gaya. Sekarang kelas 5 dulu ya. Kelas 5 dulu kita mau belajar tentang benar, peredaran. Nah, ini saya punya gambarnya. Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Kelihatan. Ini adalah gambar sistem peredaran darah manusia secara besar. Secara garis besarnya. Jadi kalau kita lihat organ utama dalam peredaran darah itu ada 2. Itu jantung dan paru-paru. Jadi organ 3, satunya pembuluh darah. Nanti secara garis besar menunjukkan itu. Tapi nanti tetap menunjukkan organ-organ yang lain, termasuk hati, termasuk ginjal, itu juga. Tapi kita akan bahas organ peredaran darah secara umum. Nah, peredaran darah secara umum itu adalah paru-paru. Ini paru-paru, ini jantung, ini pembuluh darah. Oke ya, sudah kelihatan. Nah, paru-paru ini biasa kita nafas. Masuk paru-paru jadi oksigen, gas-gas dari hasil pernapasan itu ada di paru-paru. Peredaran darahnya yang warna biru ini itu adalah pembuluh darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Sedangkan yang warna merah ini adalah darah yang
darah yang banyak mengandung karbon dioksida itu didapat dari mana? Dari seluruh tubuh. Ini gambar tubuh ini. Jadi dari seluruh tubuh ini dikumpulkan, dia beredar melalui vena lalu ke paru-paru, dari paru-paru dipompa lagi, kok paru-paru kok salah, ikut aja paru-paru jantung. Ini seluruh tubuh ke jantung. Iya, masih konsentrasi ternyata ya. Dikirain sudah ngantuk. Nah, dari seluruh tubuh ke jantung, jantung dipompa ke paru-paru. Selesai? Nah, paru-paru ini darah dibersihkan, bukan dicuci. Dibersihkan, gas karbon dioksida dilepaskan saat kita menghembuskan nafas, dipilah mana yang gas karbon dioksidanya dilepaskan, terus kita bernafas kan menghirup oksigen. Nah, oksigennya ini dimasukkan ke dalam darah lagi oleh paru-paru. Jadi paru-paru ini seperti tukang laundry, pencucian. Makanya jaga paru-paru. Kalau kita tidak jaga paru-paru ya kita akan darah kita juga akan tercemar, kotor. Siapa yang mau bersihkan paru-parunya sakit, paru-parunya rusak? Ya, kalau kalian di rumah pakai mesin cuci misalnya, kalau kalian mau nyuci nggak bisa nyuci tak pakai tangan, misalnya pakai mesin cuci kan kotor akhirnya. Iya, kalau cucian masih bisa dilaundrykan, tapi kalau darahmu tiap hari cuci darah, ada penyakit cuci darah itu kan ada tergunda. Ya, nah, jadi paru-paru ini kerjanya itu menghilangkan karbon dioksida, jadi mengangkat karbon dioksida dalam darah dan memasukkan oksigen ke dalam darah. Nah, setelah itu dari paru-paru ini ke jantung lagi melalui arteri atau aorta. Jadi aorta terus ke jantung, jantung dipompa lagi melalui aorta ini darah, terus kembali ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah kapiler, pembuluh darah kecil-kecil. Itu sistem peredaran darah secara sederhana. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu, kompleks, melibatkan organ-organ yang lain termasuk hati, pankreas, ginjal yang ada di sini. Jadi kompleks sekali. Tuh, oke. Nah, tuh. Jadi seperti pada sistem-sistem yang lain, sistem peredaran darah pun memiliki gejala kerusakan. Bisa rusak juga kalau kita tidak jaga. Paru-paru bisa rusak, bisa. Biasanya sering kena asap, kendaraan, merokok, ya banyak. Ada flek juga, ada karena virus seperti TBC, tuberkulosis, virus. Harus dijaga. Makanya jangan merokok ya. Nah, salah satu gejala gangguan peredaran darah, gangguan sistem peredaran darah itu hemofilia. Siapa yang tahu hemofilia? Enggak ngerti. Nah, siapa yang pernah luka tapi lukanya bukan sembuh-sembuh, darahnya tidak berhenti mengalir, akhirnya lukanya lama sembuh. Oke. Nah, itu namanya hemofilia. Hemofilia itu karena kekurangan vitamin K atau keping darah putih di sistem peredaran darahnya. Jadi darah itu ada 3 ya. Ada leukosit, trombosit, dan keping darah. Eritrosit, leukosit, trombosit. Ya, iya. Leukosit. Darah merah itu eritrosit, yang darah putih itu leukosit, dan keping darah putih. Nah, keping darah putih itu gunanya untuk menutup luka. Darah merah itu untuk sama darah putih juga. Kok kebalik? Siap. Nah, jadi hemofilia itu kekurangan. Ya, nanti dia tidak bisa berhenti, darahnya sulit berhenti. Kebanyakan yang mengidap penyakit hemofilia itu laki-laki. Kenapa? Kalau perempuan itu efeknya berbahaya.
bisa mengancam nyawa. Misalnya ketika dia darahnya tidak berhenti-henti bisa mati. Kalau misalnya sedang melahirkan dia kena hemofilia ya bisa mati karena kehabisan darah. Makanya dijaga. Oke, sekarang tugas kalian dibagi kelompok jadi 4, cari gangguan sistem peredaran darah selain hemofilia. Saya contohkan lagi yang hipertensi. Hipertensi itu penyakit tekanan darah tinggi. Jadi bukan cepat marah, bukan. Darah tinggi di sini karena penyumbatan pembuluh darah. Oke, silakan ke kelompoknya mencari gejala. Gejala ya yang menyebabkan gangguan peredaran darah. Ya, berapa? 4 lebih boleh. Sekarang kelas 4. Gaya, siapa yang tahu gaya? Bukan gaya selfie atau gaya foto ya? Enggak ya, enggak. Tapi gaya. Ini gambar orang mendorong dan menarik meja. Jadi ini anak panah ke sana berarti dia mendorong meja. Kalau anak panah ke sini dia menarik meja. Nah ini gaya. Dari gambar ini bisa disimpulkan nggak apa itu gaya? Ya? Iya benar. Gaya itu secara sederhananya adalah apa itu ya? Tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda sehingga benda itu berpindah tempat atau berubah kedudukan. Jadi kalau sederhananya gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat mengubah kedudukan benda. Jadi kalau benda itu tidak geser, tidak berubah, berarti dia tidak mendapatkan gaya. Gayanya 0, resultan gayanya 0. Nah, satuan gaya itu Newton. Kenapa Newton? Ya karena salah satu pencetus gaya itu Newton, Sir Isaac Newton. Masih ingat kan? Kirain Alex Newton, Isaac Newton. Nah, ada macam-macam gaya. Secara umum gaya itu dibagi menjadi 2. Gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Apa itu gaya sentuh? Gaya sentuh itu adalah gaya-gaya yang adanya gesekan atau adanya sentuhan antara dua buah benda. Kalau gaya tak sentuh ya gaya yang tidak terjadi karena tidak adanya gesekan atau sentuhan antara dua benda. Gaya sentuh itu misalnya kayak otot, gaya gravitasi, gaya gravitasi gaya tak sentuh. Gaya sentuh itu gaya otot, gaya gesek, gaya pegas. Itu secara umum. Gaya tak sentuh itu gaya gravitasi, gaya magnet bisa menyentuh, bisa ada masuk gaya sentuh. Gravitasi, gaya elektromagnetika, gaya ada yang ditanyakan masih? Iya. Nah sekarang kelas 4 dibagi menjadi 4 kelompok. Oke, 4 kelompok masing-masing. Satu kelompok A, kelompok 1 membahas tentang gaya gesek. Kelompok 2 membahas tentang gaya pegas. Kelompok 3 membahas tentang gaya gravitasi. Kelompok 4 membahas gaya magnet. Jadi dicari pengertiannya apa itu gaya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari serta sifat-sifatnya. Oke. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Sudah selesai? Oke, kelas 5 sudah selesai. Tentang gangguan sistem peredaran darah. Ada apa saja gangguan sistem peredaran? Ya tadi sudah hemofilia, sudah hipertensi apa? Betul, anemia. Anemia adalah gejala kekurangan darah atau darah. Kan kalau tekanan darah tinggi itu bukan anemia, hipertensi,
darah tinggi, darah rendah, hipotensi, saya lupa. Jadi tekanan anemia itu karena kekurangan darah merah, bukan. Jadi kalau penderita anemia itu biasanya kelihatan pucat wajahnya, kurang berwarna karena darah merahnya kurang. Biasanya kurang zat besi. Makanya ada iklan penambah darah banyak zat besi. Tuh. Lalu apa lagi? Ya, jantung koroner. Apa itu jantung koroner? Ya, peredaran darah ke jantung tersumbat, makanya dinamakan jantung koroner. Kan tersumbat apa? Betul, tersumbat normal. Apalagi? Betul, varises. Varises itu adalah pembekakan pembuluh darah. Penyebabnya apa? Sama, karena lemak yang tidak terurai, jadi menumpuk di situ, akhirnya tersumbat dan menjadi pembekakan pembuluh darah. Apalagi? Betul, kanker darah putih. Kerusakan sumsum tulang belakang juga termasuk gangguan peredaran darah. Oke, sip. Kelas 4 sudah? Oke, sudah. Tenang, kayak apa? Kayak biasa. Ya, nanti dikumpulkan ya. Oke, waktunya sudah waktunya pulang. Nanti dikumpulkan saja. Ya. Jadi kita belajar tentang ini organ peredaran darah dan juga gangguan sistem peredaran darah, gejala-gejala gangguan sistem peredaran darah seperti hipertensi, hemofilia, kanker sel darah putih, anemia. Tadi apa lagi? Ya, apa itu? Varises, jantung koroner dan lain-lain. Itu termasuk gangguan sistem peredaran darah. Juga kerusakan paru-paru itu juga bukan cuma organ pernapasan yang rusak, tetapi mengganggu juga sistem peredaran darah. Jadi paru-paru itu bukan hanya sekedar organ pernapasan, tetapi juga termasuk salah satu sistem dari organ dari sistem peredaran darah. Jadi ketika paru-paru rusak, kemungkinan besar peredaran darah juga terganggu. Ya, sistem gaya nanti dikumpulkan. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah posisi benda, atau benda itu berubah posisi dari awal. Ada beberapa macam gaya untuk kelas 4 ya. Gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, gaya otot, gaya gravitasi. Jadi manfaat secara umum gaya itu adalah yang pertama, betul, mengubah benda bergerak menjadi diam. Kedua, ya membuat benda diam menjadi bergerak. Tadi benda bergerak menjadi diam, sekarang kebalikannya, benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, mengubah arah benda, itu termasuk gaya. Yang keempat, mempercepat gaya atau mempercepat laju benda. Contohnya ketika kayu sepeda. Oke ya, itu nanti tugas-tugasnya, LKS-nya jangan lupa dikerjakan, bukunya dibaca. Oke, sampai jumpa minggu depan. Ya, tetap semangat. Ya, jangan cuma banyak gaya, tetapi banyak aksinya. Kita belajar gaya, nanti sampai di rumah cuma gaya atau belajar gaya atau gaya netok belajar gitu. Enggak. Ya jangan, kita belajar itu pakai aksi nyata. Tapi nyatanya gimana? Ya, dengan menunjukkan bahwa kita bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik, kita bisa menjadi anak yang bertanggung jawab. Itu salah satunya. Oke, ya, sampai jumpa, kita berdoa. Ya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.